Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 17, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27. Tertulis demikian. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan, Salvatore Chiappa, seorang tentara berusia 21 tahun, dihukum penjara selama 5 bulan oleh pengadilan militer karena ia meninggalkan posnya saat sedang bertugas jaga. Dalam sidang pengadilan, Salvatore mengaku kesalahannya dan mengatakan alasan dari perbuatannya, yaitu bahwa ia merasa takut berdiri seorang diri di pos jaga dalam kegelapan malam. Itu sebabnya ia meninggalkan posnya sampai pagi. Salvatore mempunyai 2 masalah. Ia takut kegelapan dan ia tidak mau sendirian. Kisah Salvatore ini berbicara tentang rasa takut sendirian dan kegelapan. Namun, secara kiasan menjadi gambaran terbalik dalam realita kehidupan manusia yang hidup dalam dosa. Banyak orang yang senang hidup dalam kegelapan dosa dan sendirian menjauh dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-26 sampai 27 berisi tentang kebenaran mengenai asal-usul manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Dan dalam ayat-ayat ini kita diajak untuk mencari Tuhan Sang Pencipta, walaupun sebenarnya Tuhan tidak sulit untuk dicari, karena Ia sebenarnya tidak jauh dari kita manusia ciptaannya. Ayat ini berbicara tentang satu kebenaran, yaitu bahwa Tuhan begitu dekat dengan kita. Dikatakan bahwa Tuhan tidak jauh dari kita masing-masing. Tuhan sangat dekat dengan kita, saudara. Karena Tuhan sangat dekat, maka kita yang mengasihi dan merindukannya tidak perlu merasa takut dalam menjalani kehidupan ini. Kalau kita merasa Tuhan jauh, maka perasaan kita sedang mengalami sesuatu yang salah, bukan suatu kebenaran. Faktanya adalah Tuhan selalu dekat dan bersama dengan kita. Dia Immanuel, selalu menyertai kita. Meskipun kita tidak melihatnya dengan mata jasmani, tetapi Dia hadir dimanapun kita berada. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan bagi kita melalui ayat ini adalah yang pertama, janganlah kita mengabaikan Tuhan, Sang Pencipta, pribadi agung yang adalah sumber kehidupan kita. Dialah yang menciptakan dan memelihara hidup kita. Mari kita memperhatikan Tuhan, jangan abaikan terhadap Tuhan. Tetapi sebaliknya, kita harus sadar diri siapa diri kita dan berfokus kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, carilah Tuhan selalu. Milikilah hubungan yang erat dengan Tuhan. Kenalilah Tuhan. Di masa yang lalu, sebelum pengenalan yang sempurna akan Allah datang melalui Tuhan Yesus Kristus, manusia sulit untuk mengenal Allah yang transenden, yaitu Allah yang tidak terbatas itu. Tapi dengan kehadirannya sebagai manusia, kita mengenal Allah yang imanen, dan Ia menjadi begitu jelas bagi kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, miliki pengenalan akan Kristus, maka kita akan mengenal Allah, karena Kristus adalah Allah sendiri. Yang ketiga, saudara, bersukacitalah karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita setiap saat. Kehadiran Tuhan mengusir segala kekhawatiran dan ketakutan. Kehadiran Tuhan membawa damai dan kekuatan
sukacita dan ketenangan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak jauh dari kita masing-masing. Tuhan dekat dengan setiap kita. Mari kita hidup dalam takut akan Tuhan dan sungguh-sungguh mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Jangan kita takut menghadapi situasi apapun dalam dunia ini, karena ada Tuhan yang selalu dekat dan bersama-sama dengan kita. Dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat yang ke-57 tertulis, "Engkau dekat tak kala aku memanggilmu, engkau berfirman, jangan takut." Malam ini saudara, ketahuilah dan sadarilah, Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Dimanapun saudara saat ini berada, Tuhan ada bersama-sama denganmu. Dan Tuhan mau saudara tidak takut, tetapi tetap kuat dan bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh mengucap syukur kepadamu oleh karena perlindungan Tuhan, berkat dan pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh melewati hari ini dan malam ini kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena kemurahan Tuhan, bukan karena kekuatan kami dan kehebatan kami, maka kami bisa melewati hari ini. Tetapi itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Saat ini kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Berbicaralah kepada kami untuk kami senantiasa mencari Tuhan, tidak mengabaikan Engkau dalam hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan, adalah segala-galanya bagi kami. Engkau yang menjadi sumber kehidupan. Engkau adalah pencipta kami. Tolong kami Tuhan supaya kami selalu ingat dan sadar siapa diri kami, serta menetapkan Engkau dalam posisi yang utama dalam hidup kami. Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang layak untuk kami puji dan kami sembah, layak untuk kami senantiasa mencari Engkau Tuhan. Terima kasih karena Engkau sungguh menyatakan diri-Mu kepada kami, sehingga kami dapat mengenal-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersukacita dan bersyukur karena Engkau begitu dekat dengan kami. Engkau tidak jauh dari kami masing-masing, tetapi Engkau ada selalu bersama-sama dengan kami. Itulah yang menjadi kekuatan dan sukacita kami. Itulah yang menghibur hati kami Tuhan. Karena Engkau Immanuel selalu beserta dengan kami di setiap waktu dan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh bersyukur kepadamu malam hari ini. Tuhan, kembali kami mau beristirahat. Lindungilah kami, berkatilah kami dalam istirahat kami di malam ini. Kami berdoa untuk setiap kami para pendengar renungan yang hari ini mengalami masalah dalam kehidupannya, sakit penyakit, persoalan dalam pekerjaan, rumah tangga, kekecewaan, keputusasaan, dan keterikatan oleh kuasa kegelapan. Kami berdoa saat ini Tuhan, apapun yang menjadi masalah dan kerinduan yang ada, biarlah Tuhan Engkau berintervensi dengan kuat kuasa-Mu. Berikanlah kelepasan, kesembuhan, jalan keluar, kekuatan, dan pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat Tuhan terjadi, pemulihan terjadi, dan kami terima jawaban Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Haleluya. Amin.